الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah al-mahmud fi kulli lisan wal ma'bud fi kulli zaman wal maqsud fi kulli makan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi walid adnan wa ala alihi wa sahbihi dzawil majdi wal irfan. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tammu khaizainallahi nura wa takunu lana wa li hadhil jamaah wa lil mu'minina farajan wa farhan wa surura wa shalli wa sallim tasliman katsira. Allahumma ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman almi kaifa nunajika arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika wa abwaabal kunshur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khususan sahab hadal kitab wa usul wa furan Allah yuri darajatin fil jannah wa alaina min barakatihim wa ulumihim anwarihim asrarihim wa nafanim ad-din wa dunal akhir wa anna Allah yarzuqna wa walidina wa sayyidina mushanim al-min ahbabil mahbubin wa jami' khanana akhwatina abna'ina banatina zulan naswana bid-du'a wa lam nazana habba ilana wa li hadhihi al-jama'ah anna Allah yarzuqna wa iyyahum bis-sihha wal 'afiyah والسلامة والسعادة والبركة والسكينة بجاه ساكن المدينة ثم إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حضرات الأساتذة والحجاج المكرمين والآباء المحترمين wal ummahatil muhtaramah segenap para hadirin bapak-bapak wal hadirat ibu-ibu jamaah Masjid Nurul Iman bil khusus segenap Dewan Kemakmuran Masjid dan Yayasan. Mudah-mudahan semua kita yang hadir senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan barakahnya Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
serta keluarganya, para sahabatnya dan kepada seluruh umatnya, termasuk kita. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah hari ini di tanggal 28 Syawal ya. Ini Ahad terakhir kita di bulan Syawal. Kita jumpa kembali dan saya masih kita semua masih boleh ya, masih ada ungkapan ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wa kullu amin antum bi khair. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua orang-orang kembali kepada kesucian diri, memperoleh kemenangan hakiki yang mengantarkan kita pada ridha ilahi. Mudah-mudahan sepanjang tahun kita dalam keadaan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Dan hari ini kita akan bahas pembahasan yang baru dari jalan-jalan yang ditempuh oleh para kekasih-kekasih Allah. Yang pertama dulu, di antara jalan para kekasih Allah itu kita sudah bahas. Pertama adalah taubat, yang kedua qanaah, yang ketiga zuhud ya. Yang keempat menuntut ilmu, dan yang kelima terakhir yang cukup panjang pembahasannya adalah menjaga sunnah-sunnah Rasul dan adab-adabnya. Nah, itu jalan yang kelima. Ini kita lihat arsipnya ya. Ini cukup banyak, beberapa kali pertemuan. Termasuk pertemuan kita terakhir di bulan Maret ya, di bulan suci Ramadan di penghujung, kita bicarakan tentang bagaimana kita menjaga sunnah-sunnah Rasul dan adab-adabnya berkaitan dengan hasil daripada perjuangan kita sebulan penuh ya, hampir sebulan penuh waktu itu ya, karena masih kira-kira tanggal berapa, tanggal 23 atau 24 Ramadan kalau tidak salah. Jadi apa yang kita peroleh dalam perjuangan kita menundukkan hawa nafsu itu mengantarkan kita pada pribadi yang lapang ya, mengantarkan kita pada pribadi yang lapang. Maka judul atau tema kita pertemuan terakhir adalah ibadah puasa Ramadan melahirkan pribadi yang lapang gitu. Nah, pribadi yang lapang itu ini juga berkaitan dengan pembahasan kita sekarang ya, yang ke-6 berarti ya, yang ke-6. Kita ulang lagi, taubat, qanaah, zuhud, nuntut ilmu, kemudian menjaga sunnah-sunnah dan adab-adab, dan yang ke-6 tawakal. Jadi masih ada hubungan yang kuat antara ibadah puasa Ramadan melahirkan pribadi yang lapang, lapang hati, lapang dada, dengan pembahasan kita hari ini yaitu tawakal kepada Allah. Ya, ini jalan yang ke-6 yang ditempuh oleh para kekasih-kekasih Allah. Bagaimana mereka senantiasa bertawakal, tawakal tingkat tinggi, ya, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak Ibu, hari ini kita akan lebih fokuskan pada tawakal kita berkaitan dengan ibadah gitu ya. Sebab biasanya tawakal itu konotasinya selalu berkaitan dengan dunia, dan itu insya Allah menjadi rencana pembahasan kita kedua. Jadi bisa dibilang tawakal jilid pertama, insya Allah bulan besok tawakal jilid kedua, lebih fokus pada urusan dunia. Nah, hari ini kita fokuskan dulu urusan-urusan ibadah, juga kita perlu bertawakal gitu. Harus yakin, harus pasrah. Kita sudah memaksimalkan ibadah kepada Allah. Ya, mudah-mudahan semua perjuangan kita selama bulan suci Ramadan kemarin, puasanya, qiyamul lailnya, tadarus Qur'annya, sedekahnya, ya, kita pasrahkan kepada Allah. Mudah-mudahan minas su'adail maqbulin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bahagia karena diterima seluruh amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita bacakan dulu lanjutan dari pembacaan kitab Hidayatul Adqiyah
hari ini cukup satu bait syair tentang tawakal jilid pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafadhala nabihi wa bi barakatul maghfirul masyayikhil masyayikhina amin. Wa tawakkalan mutajarridan fi rizqika thiqatan bi wa'di rabbi akrama mufdila. Wa tawakkalan, dan bertawakallah, mutajarridan, dengan cara melepaskan, fi rizqika, pada rizkimu, dan bertawakallah kepada Allah dengan cara mutajari dan melepaskan, mengosongkan, fi rizqika, dalam urusan rizkimu, thiqatan, semata-mata karena percaya, biwa'di rabbi, dengan janji Tuhan, akrama, ya, yang maha pemurah, yang maha mulia, ya, mufdila, dan juga maha pemberi segala karunia. Amin ya rabbal. Wallahu alam bisawab. Ya, segitu materi pembahasan kita. Satu bait syair yang pada prinsipnya adalah tawakal, ya. Ada tawakal itu asal katanya dari 3 huruf, wau, kaf, lam, ya. Wakkala, yuwakkilu, taukil, ya. Bisa juga tawakkala, ya, tawakkalu, tawakkulan, gitu. Yang pada makna, pada dasarnya memiliki makna apa itu? Tadi mewakilkan. Jadi kita mewakilkan segala urusan kita, segala keperluan kita, segala kebutuhan kita, kita wakilkan semuanya biar Allah yang ngatur, gitu. Namanya tadbir, ya, pengaturan. Dan di antara akhlak seorang muslim, seorang mukmin adalah tarku tadbir fir rizki, meninggalkan pengaturan rizki. Jadi kita sebagai hamba yang beriman mesti meninggalkan pengaturan rizki, jangan banyak ngatur, gitu, biar itu menjadi aturan dan urusan Allah. Jadi kita berharap dari pembelajaran kita hari ini dan ke depan, bagaimana kita tambah umur, tambah yakin, tambah pasrah, ya, yakin aja. Bapak Ibu yakin nggak rizki kita dijamin sama Allah? Yakin dari mana? Tuh, pokoknya yakin aja udah. Itu hebatnya orang Islam itu, ya. Hebatnya jamaah Nurul Iman. Ayatnya belum dibaca udah yakin aja udah, gitu. Ya, ayatnya belum dibaca udah yakin aja. Yang paling populer adalah wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha, gitu kan? Dan tidak ada daripada hewan melata di muka bumi ini, ya, kecuali rizkinya udah dijamin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hewan melata, ya, hewan melata aja udah dijamin, apalagi kita, ya, makhluk yang lebih sempurna, gitu. Ya, pasti itu, ya, harus yakin. Nah, itu sudah tadi dari akar-akar kata, kemudian maknanya apa. Kemudian beliau, penulis kitab ini, pengarang kitab, menjelaskan at-tawakkulu huwa, tawakal itu adalah al-i'timadu 'ala Allah Ta'ala, adalah bergantung atau berpegang teguh. I'timad itu berpegang teguh 'ala Allah Ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai al-wuthuqu bihi, artinya percaya aja udah, percaya aja kepada Allah. Wa raja'u rizqi minhu, dan senantiasa berharap rizki hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anna ru'yatar rizqi minal kasbi, nah ini perlu perhatian. Li'anna ru'yatar rizqi, karena sesungguhnya memandang rizki kita, minal kasbi, itu berasal dari usaha kita, kufrun, itu sebuah kekufuran. Nah, hati-hati, memandang dan melihat rizki kita ini berasal dari usaha kita, itu kufrun, kekufuran. Qalahul alam Ahmad As-Suhaimi, sebagaimana dikatakan oleh al-alim al-alama Ahmad As-Suhaimi. Nanti mudah-mudahan saya nggak lupa, ya, ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan supaya rizki kita ini senantiasa langgeng, ya, supaya rizki kita senantiasa langgeng. Tapi itu dulu sementara, diingat-ingat, ya, dipahami apa itu tawakal, bagaimana kita bergantung kepada Allah,
percaya kepadanya dan berharap rizki kita hanya dari Allah, karena melihat rizki kita ini berasal dari usaha kita, dari kerjaan kita, itu sebuah kekufuran gitu. Tapi apa namanya, ada keseimbangannya di sini ya. Nanti kita lihat lagi definisinya. Sekarang dari qala sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Rasulullah SAW, man in qata'a ilallah azza wa jalla, man siapa orang, in qata'a yang memutuskan, beda qata'a dengan in qata'a ya. Siapa orang memutuskan maksudnya memasrahkan diri ilallah, hanya kepada Allah. Jadi bukan memutuskan maknanya kita memisahkan diri dari Allah, bukan. Jadi memutuskan diri kita untuk pasrah kepada Allah. Kafahullahu ta'ala kulla ma'manatin, maka niscaya Allah akan cukupkan segala keperluan dia. Ulangi lagi, Rasulullah yang bersabda, siapa orang yang memutuskan dirinya untuk berpasrah hanya kepada Allah, maka niscaya Allah akan cukupkan segala keperluannya, kulla ma'manatin, wa razaqahu min haitsu la yahtasibu, dan Allah akan rizkikan dia, Allah akan berikan dia rizki dari hal-hal yang dia tidak duga-duga, nggak disangka-sangka ya. Bapak Ibu pernah apa sering, pertanyaan saya pernah apa sering, tapi saya yakin jawabannya pasti sering ya. Jadi saya nanya, saya jawab gitu ya. Bapak Ibu pernah apa sering merasakan ada rizki yang datang tiba-tiba dari arah yang tidak diduga-duga? Pernah apa sering? Pernah, bukan sering. Sering mestinya ya. Tapi ingat-ingat lagi Bapak Ibu, ngomongin rizki, dari tadi kita rizki ya, dari tadi kita ngomongin rizki, bukan ngomongin duit. Nah ingat-ingat ya, dari tadi kita ngomongin rizki. Jadi biar lempeng nih pemahaman kita. Katanya kita pasrah kepada Allah dijamin rizkinya. Mana nih ya, kantong kempes aja ini kan gitu, dompet kelipet aja ini gitu. Emang dompet kelipet, kalau nggak kelipet bagaimana belebar ya. Dari tadi kita ngomongin rizki, bukan ngomongin duit. Nah ini masalahnya ya. Jadi harus yakin bahwa kalau kita pasrah kepada Allah, putuskan diri kita ini hanya kepada Allah. Baginda Rasul yang bilang tadi, kafahullah, Allah akan cukupkan segala keperluannya. Berarti nggak mesti punya duit, nggak mesti punya duit. Mau ngapa-ngapain ada aja jalannya. Alhamdulillah. Nah, itu yang terakhir tadi kata Nabi, warzaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan rizkikan dia dari arah yang dia tidak sangka-sangka, yang dia nggak duga-duga, tiba-tiba ada gitu. Alhamdulillah. Sebaliknya kata baginda Rasul, wa man qata'a ila dunya wakkalahu Allah ilaiha. Siapa orang yang memutuskan dirinya untuk pasrah kepada dunia, maka Allah akan wakilkan, Allah akan serahkan orang itu kepada dunia. Ya, ini kebalikannya. Jadi kalau kita memutuskan diri, udahlah, ngapain sih pakai ibadah, ngapain sih pakai ngaji, udah pokoknya usaha baik, usaha aja udah, ya. Orang itu kalau sudah begitu tuh, ya, Nabi yang bilang wakkalahullahu ilaiha, niscaya Allah akan serahkan orang itu kepada dunia. Berarti bagaimana? Dia menjadi abdud dunia. Kalau yang pertama tadi menjadi Abdullah, menjadi hamba Allah benar-benar. Tapi kalau yang kedua menjadi abdud dunia, menjadi hamba dunia alias budak dunia. Naudzubillah min. Ya. Nah, berikutnya kita ringkas ya. Kita ringkas. Berikutnya, anna tawakkula, bahwa yang namanya tawakul laisa inqita'an 'anil asbabi. Nah, ini yang tadi saya katakan ada penyeimbang ya. Jadi yang namanya tawakal Bapak Ibu laisa inqita'an 'anil asbab, bukan berarti memutuskan dari sebab-sebab. Loh. Jadi yang namanya tawakal bukan berarti memutuskan dari sebab-sebab. Jadi sebab itu namanya kasab, usaha.
perlu ada juga gitu. Ya, tapi tinggal porsinya aja gitu. Ya, Bapak Ibu yang lebih tahu. Selama ini kita hidup udah puluhan tahun, mana porsinya yang lebih banyak? Porsi mengerjakan sebab-sebab untuk mendapatkan rizki, ataukah kita lebih kepada pasrah akan ketetapan dan bagian dari Allah? Itu porsinya, persentasenya Bapak Ibu yang paham. Ya, maka kita evaluasi. Bal tawakkulu huwa sabru 'alal ju'i. Yang namanya tawakal bukan memutuskan atau meninggalkan sebab-sebab, tetapi yang namanya tawakal itu adalah sabar atas kelaparan. Ini contoh, sabar atas kelaparan. Ya, kalau kita kemarin apa? Ibadah puasa, sabar atas ibadah puasa, sabar atas ibadah qiyamul lail. Iya kan? Perut kenyang, habis buka puasa, udah mesti siap-siap untuk sholat isya dan sholat taraweh. Itu kan berat bener tuh kira-kira begitu kan? Nah, itu namanya kalau kita sabar, ya kita sabar berarti kita termasuk orang yang tawakal gitu. Tawakal untuk memperoleh kemuliaan di sisi Allah. Jadi tawakal itu adalah sabur 'alal ju'i muddatan. Bagaimana dia bersabar atas kelaparan dalam tempo tertentu gitu. Dalam tempo tertentu, kita puasa kemarin begitu kan? Ya, lapar kita hanya dari subuh sampai maghrib. Habis gitu kenyang kan begitu. Ya. Nah, jangan sampai kita kenyang kemudian kita nyerah, nggak mau ibadah kepada Allah. Ya, itu termasuk orang yang abdud dunia tadi itu, menjadi hamba dunia. Merasa sudah puasa sudah bagus gitu, kemudian ibadah nggak diperhatiin. Apalagi mohon maaf, ya ini mohon maaf. Kalau udah urusan buka bersama di mana? Itu ternyata banyak yang kagak sholat maghrib gitu. Buka doang, maghribnya nggak ketahuan. Iya. Nah, ini jadi bukan tawakal yang benar itu namanya gitu. Ya. Kemudian waridha bil maut. Yang namanya tawakal tadi bukan cuman memutuskan sebab-sebab, tetapi tawakal itu adalah sabar atas kelaparan pada beberapa waktu, kemudian ridho bil maut. Tawakal juga termasuk ridho dengan kematian gitu. Jadi kita udah pasrah. Ya, kita sudah harus pasrah, kapanpun kematian akan datang kepada kita. Kematian ini kan kita tinggalkan. Kematian ini kan kita kabur, ya kan? Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu. Dalam surah Al-Jumu'ah, katakanlah sesungguhnya kematian yang Bapak Ibu kabur daripadanya, fa innahu mulaqikum, enggak usah khawatir, sesungguhnya dia kematian yang bakal nyamperin Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah dapat kabar dalam surah Al-Jumu'ah ayat 8, sesungguhnya kematian yang maranin kita, kematian yang nyamperin kita, ya sudah mau ngapain lagi, ya. Tetapi jangan meninggalkan sebab. Apa sebabnya? Sakit, berobat gitu. Tapi jangan cuman berobat. Jangan cuman berobat fisik. Ya, tapi juga berobat non fisik gitu. Contoh nih, baru semalam ada walimatus safar, ya, itu ada jamaah mengeluhkan fisiknya. Aduh Pak Ustadz, saya kayaknya penyakit saya udah nambah lagi nih gitu. Ya, penyakit saya nambah lagi dari dulu keluhan dia lambung. Ya, keluhan dia lambung. Dia bilang semalam kayaknya penyakit saya nambah ini bukan cuma lambung, tapi juga tekanan darah gitu ya. Wah, akhirnya pusing dia, ya, pusing mikirin bagaimana berobat medis. Saya sampaikan kalau bisa jangan cuma sibuk dengan berobat medis, tapi juga berobat dan berusaha berikhtiar yang non medis gitu. Apa antara lain? Lapangkan hati dan pikiran, lepaskan saja sudah, fokus aja ibadah kepada Allah gitu, ya. Karena kan bukan kata kita, bukan kata ustadz, bukan kata kiai, kata dokter sendiri yang bilang, ya, penyakit itu 80%-nya dari hati dan pikiran, 10%-nya dari makan, 10%-nya dari gaya hidup olahraga dan sebagainya. Jadi olahraga 10%, gaya hidup dalam urusan makan 10%. Jadi urusan makan cuma 10%. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut, udah apa be makan aja udah gitu.
Ya. Pantangan agama cuma satu. Pantangan agama cuma satu. Apa itu? Wala tusrifu, jangan berlebihan gitu. Ya. Jadi dalam satu waktu pengen makan kebuli, pengen makan tongseng juga. Wah, luar biasa. Ya, ada tuh jamaah saya dari mana gitu ya. Kebuli juga, tongseng juga. Wah, Masya Allah. Luar biasa. Sehat semua tuh, alhamdulillah. Yang takut dirinya, takut kambing, kebuli kambing takut, tongseng kambing takut, kagak dimakan, penyakitan juga gitu ya. Ya Allah. Jadi pantangan agama cuma satu, jangan berlebihan gitu. Ya sekedar-sekedarnya aja semua rasain gitu ya. Namanya kita hidup di dunia ini apa tuh? Hiduplah dengan senang. Tapi jangan bersenang-senang dalam hidup gitu ya. Hidup di bawah senang aja. Hidup di bawah senang, di bawah lapang. Jadi ada kaitannya dengan bulan kemarin, ibadah puasa melahirkan pribadi yang lapang. Insya Allah menjadi shadaqah Rasulullah, benar sabda Rasul, sumu tasihu, berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat gitu. Dari mana tuh puasa bisa sehat? Selain dari urusan medis, dari lambung ya, tapi juga yang lebih besar penentuannya dari kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lapangin hati ya. Wallahu a'lam. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, tadi tuh ya, saya tadi menyampaikan kalau rizki kita pengen langgeng gitu. Ya, pertama gini. Ulama mengatakan man arada an yakuna rizquhu thayyiban. Siapa orang yang pengen rizkinya thayyib. Rizkinya thayyib itu baik dalam artian langgeng gitu. Falyahfad khamsa khisal. Maka dia mesti jaga 5 perkara. Kalau rizkinya pengen langgeng nih. 1, an la yu'akhira syai'an minal faraid wa la yunqisa syai'an minha. Yang pertama, jangan sampai berkurang dalam menegakkan kewajiban-kewajiban kepada Allah. Jangan dilambat-lambatin, jangan diakhir-akhirkan dalam kita ibadah kepada Allah. Ini nomor 1. Nah, maka tadi yang saya bilang di awal, tawakal jilid pertama hari ini kita lebih fokus pada ibadah ya. Nanti jilid kedua baru kita fokuskan pada dunianya. Nah, ini sedikit kita singgung bagaimana rizki kita pengen langgeng. Nomor 1-nya adalah jangan sampai ibadah kita diakhir-akhirkan, apalagi sampai kurang. Kan sholat 5 waktu, contoh kewajiban kita sholat 5 waktu, jangan diakhir-akhirkan, apalagi sampai kurang, kan begitu ya. Mestinya 5 waktu ternyata cuman 1 waktu. Mana tuh? Cuman maghrib doang, kan begitu ya. Enggak Pak Ustadz, saya mah enggak 1 waktu ya, alhamdulillah 2 waktu. Kapan tuh 2 waktu? Maghrib dan isya gitu ya. Subuhnya enggak, zuhur, asar, naudzubillah ya. Jadi bagaimana rezeki kita mau langgeng kalau kewajiban kita diakhir-akhirkan, dikurang-kurangkan gitu. Yang kedua, an la yu'dzi ahadan min khalqillah li ajil kasabi. Kalau rezeki kita pengen langgeng, jangan nyakitin orang lain dalam urusan mencari nafkah. Jadi jangan sikut kanan sikut kiri begitu. Ya, persaingan boleh, tapi persaingan yang sehat gitu. Dan sebenarnya tadi nih, orang Islam yang beriman dengan ketawakalannya, maka sebenarnya tidak akan ada rasa-rasa persaingan. Enggak ada rasa persaingan. Kenapa? Yang ada adalah kebahagiaan aja udah. Pokoknya saya udah berkasab, sudah berusaha, bekerja, mencari nafkah, dagang, kemudian juga gawe gitu kan. Yang penting kemudian ada keyakinan Allah yang ngatur rizki kita gitu dah. Di model kayak begini kan banyak warung nih, warungnya sama, udah dibawa seneng aja udah gitu. Dibawa seneng apa? Kita masih bisa berusaha gitu, masih bisa menjalankan mata pencaharian gitu. Itu disenengin aja udah, bersyukur gitu, disyukurin ya. Jangan justru malah merasa ya tetangga buka warung juga ya udah ya. Kalau udah khawatir dagangannya bakal sepi gara-gara yang dagang banyak, ya udah itu yang bakal terjadi gitu.
Maka dari dulu pernah saya bilang, kita patut melihat dan patut mencontoh saudara-saudara kita di Tanah Abang tuh, ya. Kios ratusan, mungkin ribuan nyampe kali ya di Tanah Abang itu, dengan barang komoditi yang sama, iya enggak? Yang jual sorban banyak, yang jual mukena banyak, kan gitu. Yang jual gamis banyak. Tapi apa mereka khawatir? Kayaknya mah enggak, dibawa santai aja udah. Jadi mereka punya keyakinan dua, syarat dan syariat. Bahasa saya itu, syarat dan syariat. Syarat mau dapat rezeki, ya bekerja, ya berdagang. Syariatnya dagangnya yang bener gitu. Syariatnya dagangnya yang bener, nggak usah pakai apa istilahnya itu wafak gitu. Tahu wafak nggak itu? Ya, pakai macem-macem, wah udah nggak usah ya. Tawakal, nah ini bagian daripada tawakal akan rizki kita, lebih mengedepankan dan lebih memprioritaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, an la yajhada nafsahu lil kasabi. Syarat kalau rizki kita pengen langgeng, jangan terlalu ngoyo gitu. Kalau bahasa ngoyo bahasa Jawa ya, jangan terlalu memprioritaskan usaha gitu. Ya kayak tadi itu, ya. Asal kalau urusan dunia semangat bener, giliran diajak ngaji, orang ada waktunya. Gitu. Ya. Ngaji Pak, ngaji, kerja, ya Allah, kerja mulu kagak bikin dia kaya, malah ngaji dia tinggalin kan gitu. Kerja mulu kagak ibadah, ya, mending kalau buat dia jadi kaya kan begitu. Ya. Jadi ngenes kita gitu, ya. Kan masih mending, bukan masih mending, emang seharusnya lebih mengedepankan ibadah, ya. Jadi usaha kita Bapak Ibu itu adalah dalam rangka nunggu waktu sholat, kira-kira begitu dah gampangnya, ya. Usaha kita dalam rangka nunggu datang waktu sholat, gitu. Yang keempat, an la yurida bikasbihi illa isti'fafan li nafsihi wa ayalihi wa la yuridu bil jam' wal kathrah. Syarat kalau rizki kita pengen langgeng, yang keempat apa? Dia tidak menginginkan dari usaha dia kecuali untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya saja. Dan tidak ada niatan untuk al jam' wal kathrah. Tidak ada niatan untuk memperbanyak atau menumpuk-numpuk harta. Enggak ada niatan itu. Ya. Enggak ada niatan untuk menumpuk-numpuk harta. Sebab dia tahu wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malan wa addadah gitu. Dia enggak mau itu. Dia enggak mau termasuk orang yang humazah tadi. Gitu. Yang kerjanya ngitung-ngitung, ya, ngitung-ngitung, ngumpulin, ngitung-ngitung. Ya Allah, padahal mestinya Pak, mestinya yang datang parkir doang. Parkir apakah di tangan kita, genggaman kita. Kalau parkirnya rada kelamaan di genggaman, yuk saking kebanyakan taruhlah di kantong. Udah habis gitu keluarin lagi. Datang keluarin begitu. Ya, datang keluarin. Jangan sampai kemudian datang genggaman nggak cukup kantong nggak cukup kantong terus lama-lama masuk ke dalam hati gitu. Jangan, pokoknya keluarin berkah ya, sepanjang. Jadi rizki berupa duit tadi tuh ya, dia akan mengalami pergerakan sendiri begitu ya. Kalau Bapak Ibu punya duit digenggam baik gitu, di kantong disimpan baik di dompet, terus ya begitu, ya udah ngendap terus gitu ya. Ngendap terus, kemungkinan nggak nambah gitu. Kalaupun nambah nanti Bapak Ibu ngitung-ngitung ya. Jadi kepikiran gitu ya. Khawatir kita masuk dalam wailul likulli humazatil lumazah. Nauzubillah min dzalik. Diputerin aja, keluar, masuk keluar. Kayak perut. Ya Bu. Kayak perut. Makan ada BAB-nya enggak? Itu BAB kalau lambat aja sedikit, BAB lambat sedikit, itu yang keluar entar udah berubah aroma baunya. Bener gak kira-kira? Tapi kalau lancar, itu perut kalau lancar masuk,
Besok pagi kayak tadi sebelum subuh keluar, dijamin nggak ada baunya gitu. Iya sehat. Ya yang bagus tuh tadi tuh sebelum subuh. Ya. Tapi kalau sampai, iya beneran. Bapak Ibu tadi sebelum subuh belum keluar, sampai ntar sarapan belum keluar juga, keluar sore dijamin bau gitu. Oh iya. Nah duit juga begitu duit ya, so, keluarin lagi. Kalaupun ada simpanan tadi tuh ya, ada simpanan lain cerita lagi, itu ada rencana yang baik untuk keperluan keluarga kan gitu ya. Misalkan untuk biaya sekolah anak ya kan, biaya rencana pernikahan anak ya dan seterusnya gitu. Tapi bukan berniat untuk semata-mata numpuk dan banyakin doang gitu. Ya. Maka kita bingung gitu sampai ada miliaran duit sampah 75 miliar kan gitu. Iya kan? Ya Allah. Yang kelima, an la yara rizqahu min kasbihi. Nah, ini tadi ya. Syarat kalau rizki kita pengen langgeng, dia tidak melihat rizki dia disebabkan dari usaha dia. Tidak, bal minallahi. Tetapi rizki dia itu berasal dari Allah. Wa yara kasbahu sababan lirizkihi, dan dia melihat usaha dagangnya, kerjanya, dia melihat itu sebagai sebab akan datangnya rizki. Jadi cuma sebab doang. Ya, bukan semata-mata rizki dia dari dagang, bukan. Ya. Jadi rizki dia sebabnya karena Allah yang paling utama gitu. Ya Allah udah bagi-bagiin. Kan udah jelas itu. Apa tuh? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatum fil hayatid dunya. Kata Allah. Allah bilang, nahnu qasamna, kami yang bagi-bagi ma'isyatum fil hayatid dunya. Penghidupan mereka di dunia, kami yang bagi-bagi kata Allah. Ya. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Kami juga yang mengangkat satu derajat satu kelompok dengan kelompok yang lain. Maka ada yang kaya, ada yang kurang kaya, ada yang pejabat, ada yang biasa gitu. Itu udah Allah punya kehendak, punya mau gitu. Lihat takhidha ba'dun ba'dan sukhriya. Yang penting kita harus sadar semuanya itu bertujuan apa itu Allah? Supaya saling melengkapi, saling membantu, saling menolong. Yang kaya ya membantu yang miskin doain orang kaya, begitu. Jangan yang kaya sombong, yang miskin sewet sama orang kaya gitu. Ya. Ini kan kalau kurang agamanya, yang kaya sombong. Ya. Semena-mena sama orang miskin. Kalau jalan bukan kakinya duluan, dadanya duluan yang maju, begitu. Saking sombongnya begitu. Lah iya, kalau ada orang kaya sombong, akhirnya orang miskin juga kemudian sewet sama orang kaya. Enggak boleh ngelihat orang kaya pengen mampusin aja mampus orang kaya. Na'udzubillah min gitu. Nah, kembali lagi kepada ayat tadi, kabar dari Allah, lihat takhidha ba'dun ba'dan sukhriya, tujuan Allah mengangkat sebagian ya, melapangkan rizki sebagian dan menyempitkan rizki sebagian, tujuannya biar ada kehidupan. Coba dipikir kalau semuanya kaya, ada nggak kehidupan? Nggak ada. Semuanya sama, semua nih satu kampung semua pada dagang sembako semua. Nah, siapa yang beli? Bener nggak kira-kira? Semua kaya, nggak ada miskinnya, selesai kehidupan. Jadi kita disuruh mikir juga, ya Allah, ya. Maka kan kemarin pernah saya bilang tuh, Bapak Ibu sekalian, kalau dikasih pilihan kan gitu, pilihan mau kaya apa miskin, pasti pilihannya kaya, pasti itu nggak ada. Sampai saat ini, ya, saya belum pernah dengar ada orang doa minta miskin, saya belum pernah dengar. Iya, semuanya minta kaya. Minta boleh, tapi habis gitu tawakal kepada Allah. Itu yang saya maksud tadi, tawakal kita hari ini, tawakal kaitannya dengan ibadah. Minta boleh kaya, tapi habis gitu tawakal aja kepada Allah.
Jangan kemudian minta kaya, orang kaya begitu. Ya, akhirnya kemudian suudzon kepada Allah. Ya. Nah, saya ingin sampaikan berikutnya nih ya. Tadi sudah tuh 5 ya. Diulangi. 1, kalau rezeki pengen langgeng, jangan mengakhirkan kewajiban, apalagi sampai ngurangin. Ya. Yang kedua, jangan ganggu orang lain, jangan nyakitin orang lain. Ya, jangan sikut kanan kiri. Ya. Sama-sama jualan sembako gitu kan. Disebar fitnah, warung ini begini, warung itu begitu gitu kan. Kemudian yang ketiga, nggak terlalu keburu-buru gitu, ya. Apa lebih semangat kerjanya ketimbang ibadahnya. Padahal ayatnya itu kan sudah dijelaskan kita meraih kebahagiaan akhirat dulu, baru dunia. Dunianya itu sekedar walatan sanasibaka minad dunya. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, raih kebahagiaan akhirat. Akhirat dulu nomor 1. Walatan sanasibaka minad dunya, dan jangan kau lupakan nasibmu di dunia. Jadi dunia cuma sekedar jangan dilupain. Dunia sekedar jangan dilupain. Ya nomor 1-nya akhirat gitu. Itu nomor 3. Jadi tidak terlalu bersungguh-sungguh dalam artian lupa kepada kewajiban. Bersungguh-sungguh dunia, bersungguh-sungguh usaha tapi lupa ngaji gitu. Ya, bersungguh-sungguh kerja lupa sholat gitu. Siang banting tulang, siang banting tulang, malam banting bini. Bukan, enggak. Ya, kan suka begitu kan? Pala jadi kaki, kaki jadi pala, siang jadi malam, malam jadi siang, kan gitu. Ya, siang banting tulang, malam banting bini. Ya Allah, kaya kagak gitu ya. Yang keempat dia punya niatan, dia berkasab, dia bekerja semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga gitu. Bukan semata-mata untuk ngumpulin, untuk banyakin enggak, ya. Dan yang terakhir yang kelima, dia melihat rizki dia ya semata-mata bukan dari usaha tapi dari Allah. Kalau rizki kita itu ditentukan oleh seberapa kuat kita bekerja, mestinya itu pekerja kasar, tukang gali, mestinya itu yang lebih kaya gitu. Kalau rezeki itu ditentukan dari kerja keras. Kalau rezeki itu ditentukan dari banyaknya jam kerja gitu. Banyaknya jam kerja, dia kerjanya 24 jam. Mohon maaf ya, model warung-warung Madura misalkan, mestinya itu yang paling kaya gitu. Karena warungnya nggak pernah tutup, gitu. Kalau rezeki itu dari orang yang pinter, ya mestinya profesor itu yang paling kaya gitu. Tapi kan nyatanya banyak profesor doktor biasa aja ekonominya, ya. Malah guru saya pernah cerita, doktor itu rumahnya ngontrak sama pengangguran. Nah, kan kagak nyambung. Jadi pengangguran soalnya di Jakarta Barat pengangguran, tapi bandanya banyak, punya kontrakan, dan diantara yang ngontrak doktor gitu, ya. Nah, itu kan pelajaran buat kita itu, ya. Kalau rezeki itu ditentukan dari kepintaran, ya niscaya hewan gak bakal kebagian, kan gitu. Hewan gak punya akal, ya. Udah harus yakin, ya, bahwasanya rezeki kita bukan semata-mata dari usaha tapi dari Allah. Usaha kita cuman ala kadarnya aja udah, ya, di bawah santai aja gitu. Orang kalau udah di bawah santai kan nggak merasa ada saingan, ya, nggak merasa ada orang yang menyakiti kita, gitu, dibawa lepas itu. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ya, berikutnya penting bagi kita ini nasihat daripada ulama ahli hikmah gitu, ya. Apa kata mereka? Ini berkaitan dengan tadi ungkapan saya di awal. Ja'alanallahu iyyakum minal 'aidin wal faizin wa kullu 'amin antum bi khair. Ya, mudah-mudahan sepanjang tahun kita dalam keadaan yang terbaik nih. Nah, sepanjang tahun dalam keadaan terbaik, maksudnya apa? Dibawa lapang diri kita. Ya, dipasrahkan aja urusan kita semua kepada Allah. Maka ulama ada yang bilang begini, tadhahar bi annaka fi khairin daiman. Tampakkanlah Bapak Ibu dalam keadaan baik-baik saja gitu. Ini kan kita ngomong tasawuf juga nih. Di antara nilai-nilai tasawuf dari para kaum ahli sufi adalah menampakkan diri kita baik-baik saja gitu. Ya. Mahma asafati bikal hayat.
apapun yang kita rasakan dari kerasnya dunia. Gitu. Jadi dunia ini keras, udah kita bawa santai dan tadhahar bi annaka fi khairin daiman. Ya, tampakkan diri kita ini dalam keadaan baik-baik saja. Nah, ini yang buat saya menarik begini. Fal kitmanu ajmalu bi katsir min syafaqatil akharin 'alaika. Maka menyembunyikan keprihatinan, menyembunyikan kesedihan itu jauh lebih indah, jauh lebih baik daripada kita kepengen ada rasa kasihan dari orang lain kepada kita. Gitu. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian, saya ulangi lagi. Kata beliau, ulama hikmah ini, menyembunyikan keprihatinan, menyembunyikan kesusahan itu jauh lebih baik daripada mendatangkan rasa kasihan orang lain kepada kita. Ya Allah. Ya Allah, itu Ustadz kasihan banget kita. Nah, itu enggak baik. Ya. Yang baik adalah tampakkan kita ini baik-baik saja gitu. Ya, maka berpenampilan ya cukup rapi gitu kan. Kemudian tebar senyum gitu. Maka Nabi itu pernah bilang juga, yang biasa sering dikutip oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, ya. Bishrul mu'min fi wajhihi wa huznuhu fi qalbihi. Ya, Syekh Abdul Qadir Jailani sering ngutip ini nih. Bishrul mu'min fi wajhihi. Kebahagiaan orang beriman pada wajahnya, wa huznuhu fi qalbihi, dan kesedihannya di dalam hatinya, gitu. Ini yang bisa mempraktekkan ini Bapak Ibu, Bapak-bapak, yang bisa mempraktekkan ini Bapak-bapak biasanya adalah ibu-ibu. Ibu-ibu betapa pedihnya dia, tapi dia tetap dituntut harus bishrul wajhi, wajahnya harus berseri-seri. Karena yang dituntut itu memang istri, dituntut berseri-seri, walaupun tagihan banyak gitu ya, tagihan dari cicilan gamis belum lunas, tagihan cicilan motor belum lunas, ya, iya. Tapi dia dituntut untuk berseri-seri di hadapan suami, gitu. Maka itu mengibaratkan kebahagiaan orang beriman kelihatan dari wajahnya, kesedihannya di dalam hatinya. Jangan sampai dibalik. Ada tipikal orang begitu, kebalikannya. Kepengennya dilihat sama orang itu sedih aja gitu, biar orang lain kasihan sama dia gitu. Ya. Padahal sebenarnya dia dalam kebahagiaan, tapi diumpetin kebahagiaannya. Itu nggak boleh begitu. Ya. Mohon maaf ya, maafin saya ini. Tanpa menyebutkan. Misalkan apa? Ada lembaga ya semacam panti asuhan lah gitu. Ya, dia punya bangunan, itu saya tahu persis itu ya. Itu bangunan emang sengaja kagak dirapi-rapihin. Ada bangunan sengaja nggak dirapi-rapihin. Untuk apa? Untuk menarik invest gitu, untuk menarik donasi. Donasi buat bangunan ini, udah bertahun-tahun donasi dikumpulin, bangunan yang ditunjukkan tadi orang rapi-rapi. Dia malah bangun villa di puncak gitu. Dia malah beli kendaraan mewah. Ya ini harus sportif kita. Saya harus sampaikan. Yang penting saya nggak nyebutin. Gitu ya. Artinya apa? Itu fenomena di masyarakat ada kayak begitu. Namanya apa? Kebalikan yang tadi itu disampaikan. Mestinya kan yang bagus, kebahagiaan orang beriman tampak pada wajahnya dan kesedihannya cukup di dalam hatinya gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, orang-orang kayak begitu itu yang terlatih pada sholat subuh berjamaah. Hidden kurikulum atau kurikulum tersembunyi dari sholat subuh berjamaah adalah bagaimana kita dilatih pada waktu yang masih sepet gitu kan. Sebelum subuh kan masih sepet kira-kira gitu. Tapi kita dilatih untuk tegur sapa sesama jamaah kan begitu. Ya kan, sebelum subuh kita udah tegur sapa, senyum. Padahal waktu itu jam-jam yang masih sepet, masih berat kita senyum. Itu kurikulum tersembunyi daripada syariat subuh berjamaah gitu ya. Dah, jadi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, tadi tuh ya, sampai pada apa tadi? Menyembunyikan keprihatinan atau kesedihan jauh lebih baik, jauh lebih indah daripada dia berharap rasa kasihan dari orang lain. Lanjutin. Karena itu kata beliau, kun syuja'an. Tetaplah jadi orang yang fight gitu. Apa tuh fight itu? Senantiasa berjuang gitu ya.
Wa illam kadzalik fatadhahar. Kalau memang kagak apa namanya? Enggak kayak begitu, maksudnya enggak nampak. Udah fatadhahar, terus tampakkan yang pertama tadi, tampakkan kesenangan gitu. Tampakkan kita ini dalam nah, Bapak Ibu nih, saya mumpung inget nih. Ibu-ibu, jangan sering-sering bikin status di WA, status keprihatinan gitu. Ibu-ibu, maaf Bu. Ya semua dah, ibu bapak gitu kan. Nih, kita ini ada nggak yang benci sama kita? Ada aja kan? Ada aja yang benci sama kita. Ketika kita bikin status keprihatinan, kata yang benci, mampus gitu. Bener nggak kira-kira? Maka bikin status yang baik-baik gitu. Iya. Tapi bukan niatan untuk bikin orang lain iri, jangan gitu ya. Yang baik-baik udah yang enak-enak aja. Dan sebenarnya Bapak Ibu sekalian, sebenarnya hidup kita ini memang masih berada dalam lingkaran alhamdulillah. Itu harus disadari. Hidup kita ini sebenarnya dalam lingkaran alhamdulillah. Ya Allah, mohon maaf ya. Mungkin bisa digunakan motonya orang-orang Jawa kira-kira begitu ya. Masih ada istilah untungnya kan gitu kan? Bener ya kira-kira? Untungnya, oh Allah, nggak ada ruginya. Bener gak kira-kira? Nih lanjutannya nih. Ini dikit. Falan yulahid ahadu al-farqa. Ibu bapak, tadi kita disuruh menampakkan yang baik-baik sehingga orang lain kagak bisa ngebedain. Sehingga orang lain kagak bisa ngebedain diri kita ini. Kapan waktunya sedih, kapan waktunya seneng. Dia mah emang begitu-gitu aja. Nah, berhasil tuh. Berhasil. Ya. Mohon maaf ya, bukan saya ngangkat diri, bukan. Ini kenyataan kemarin. Kan saya nambah umur kemarin bulan Ramadan, 16 Maret kemarin ya. Ingat-ingat Bu ya, 16 Maret gitu ya. Udah lewat 16 Maret. Udah lewat 16 Maret. 16 Maret kemarin keluar angka saya ini, itu banyak jamaah yang bilang, Pak Ustadz yang bener segitu umurnya, begitu katanya. Nggak kelihatan, tuh nggak kelihatan, memedi dong gua berarti. Kelihatan begini bilang kagak kelihatan. Ya kira-kira dalam tanda kutip seperti menipu kan begitu kan? Ya Allah, amin ya Rabbal, alhamdulillah. Tuh diinget-inget, pokoknya hidup kita sebenarnya dalam lingkaran alhamdulillah gitu. Ya. Jadi untungnya ada gitu ya. Nih, ya bagus lagi. Likulli syiddah mudah. Ingat-ingat Bapak Ibu sekalian, setiap kesempitan itu pasti ada kelapangan gitu. Nggak mungkin kita ini hidupnya sempit terus, nggak mungkin. Kayak kemarin Ramadan, lapar kan cuman berapa jam, subuh sampai maghrib kan gitu. Ntar habis maghrib sampai subuh lapang lagi. Likulli syiddah mudah. Setiap kesedihan itu ada waktunya. Setiap keprihatinan ada masanya gitu. Ya. Maka nggak boleh orang itu keprihatinan, kesedihan terus memanjang, ya, berlama-lama nggak boleh. Likulli dhiqin muttasa'. Setiap sempit itu ada kelapangan. Hakadzahiyal hayatu, begitulah kehidupan. Lailun mudlim yaqubuhu naharun mudhi'un. Bapak Ibu sekalian, malam itu memang gelap. Malam itu memang gelap, tapi yakinlah akan segera datang siang menyinari kehidupan kita. Wah Allah, bikin status ya. Lailun mudlim yaqubuhu naharun mudhi gitu. Malam itu memang gelap, tapi yakinlah kita akan segera ketemu dengan siang yang menyinari kehidupan kita. Lah coba itu. Nah terakhir, wallahu ma'ana fi kulli ahwal, dan adalah Allah bersama kita dalam setiap kondisi. Falhamdulillah ala kulli hal, maka alhamdulillah segala puji bagi Allah atas segala sesuatunya. Amin ya rabbal. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'ash sya'ni wad daraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'ash
waddaraji. Mudah-mudahan Allah panjangin umur kita, sehatin badan kita, berkahi diri kita, berkahi keluarga kita, berkahi pasangan kita, berkahi putra-putri kita, keluarga kita sakinah mawaddah rahmah. Allah ampunin guru-guru kita, orang tua kita. Allah jadikan kubur para guru dan orang tua kita taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua ditetapkan dalam keadaan yang terbaik. Wa kullu amin antum bi khair, dalam keadaan husnul khotimah. Sirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fana ya karim warhamna ya rahim waghfir lana dzunubana ya akramul akramin. Allahumma ya da'imal fadl 'alal bariyah ya basiatul hadaini bil 'atiyah ya sahibal mawabis saniyah. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذا الصباح في هذا اليوم وفيما بعد اليوم. اللهم اجعل سيئاتنا سيئات من أحببت ولا تجعل حسناتنا حسنا من أبغضت. Ya Allah, jadikan keburukan-keburukan kami keburukan yang kau cintai, dan jangan kau jadikan kebaikan-kebaikan kami kebaikan yang kau murkai. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik watmun alaina min husnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin da'wahum fi subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu